kesulitan mencari lokasi tendanya. Dia benar-benar disesatkan jin yang memiliki LG. Sampai esok pagi, Bobby tidak mampu menemukan penyihir itu. Dia terus berteriak memanggil nama Ajeng. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan Ajeng. Bobby jelas saja kebingungan, karena semua peralatan campingnya ada di dalam ransel itu. Yang ia punya sekarang hanya senapan angin yang sudah kehabisan peluru. Ajeng, Ajeng, teriaknya, memanggil nama Ajeng. Dia berteriak sambil mendongak ke langit agar suaranya menggema. Keringat mulai membasahi wajahnya. Kondisi Bobby semakin lemah. Dari kemarin, dia belum makan apapun. Bobby terus berjalan tanpa arah. Dia tidak tahu mau kemana. Baginya, pendakian ini malah semakin rumit. Belum lagi nasib istrinya di rumah. Bobby tidak tahu apa yang terjadi dengan istrinya yang sedang hamil. Ampun, Nyai. Tiba-tiba Bobby mendengar lirih suara perempuan. Ia langsung waspada. Senapan angin yang ujungnya sudah diberi pisau diarahkan ke depan. Bobby siap menusuk siapapun yang mengganggunya lagi. Ampun, Nyai. Bobby meruncingkan daun telinganya dengan telapak tangan kanan untuk mencari sumber suara itu. Ia pun melangkah pelan ke arah sumber suara. Makin Bobby melangkah ke arah barat, suara itu semakin terdengar jelas. Ia menyibakkan semak belukar yang menghalangi pandangannya. Dari balik semak itu, Bobby melihat seorang nenek tua sedang sujud di atas tanah. Penampilan nenek itu ketat sekali. Rambutnya yang penuh uban sangat acak-acakan. Ia mengenakan kain jarik dan berbaju kebaya yang sudah usang. Warnanya juga pudar. Nenek itu menyadari kalau ada seseorang yang datang. Ia bangun dari sujudnya lalu menoleh ke arah Bobby. Ketika saja Bobby mengarahkan motor senapan ke wajah nenek itu. Jangan mendekat, ancam Bobby. Namun tatapan nenek itu kosong, seolah tak memedulikan Bobby. Dia justru terus meminta ampun kepada seseorang yang disebutnya Nyai. Bobby mundur beberapa langkah, sebab nenek itu terus mendekat ke arahnya. Semua orang di gunung ini kualat, kata nenek itu. Dia adalah Nyi Amah, wanita tua yang dulu pernah mengingatkan rombongan Mira agar tidak mendaki Gunung Pulau Sari. Nyi Amah memang terkenal sebagai orang gila yang berkeliaran di kaki Gunung Pulau Sari. Bobby menurunkan senapannya. Ia merasa nenek yang sedang berdiri di hadapannya itu tidaklah berbahaya. Kualat kenapa? Bobby mengerutkan dahi. Ada yang buang darah haid sembarangan di Curug Putri. Bentak Nyi Amah dengan ekspresi wajah mengancam. Tapi Bobby tidak menimpali apapun. Nyai Ratu Gunung ini marah, lanjut Nyi Amah. Nenek tahu di mana Mira. Keponakan saya hilang di gunung ini, tanya Bobby. Nenek itu malah tersenyum sambil tertawa kikik-kikik. Mira, dia ada di alam gaib. Kalau gitu, saya mau ke alam gaib. Bagaimana caranya? Tanya Bobby. Ketika raut wajah Nyi Amah menjadi muram, ia menggelengkan kepala sambil balik badan. Dia lalu pergi dari hadapan Bobby. Bobby mengejar Nyi Amah, tapi wanita tua itu tak peduli. Dia terus jalan sambil tertawa sendiri. Sesekali Nyi Amah memohon ampun kepada Nyai penguasa Gunung Pulau Sari. Setelah cukup jauh mengikuti nenek itu, akhirnya Bobby menyerah. Dia pun membiarkan Nyi Amah pergi begitu saja. Bobby mendongak ke atas pohon. Di dahan-dahan itu ada koloni monyet yang sedang bergantungan. Bobby lalu menghembuskan napas berat dan menunduk. Perutnya semakin lapar, tenggorokannya juga kering. Namun, saat itu juga terlintas di benaknya sebuah cara agar dia bisa masuk ke alam gaib. Ya, sebuah cara yang sebenarnya cukup gila. Aku harus kualat, gumam Bobby. Ya, aku harus kualat. Dengan begitu, penghuni gunung ini akan membawaku ke alam gaib. Yang menjadi pertanyaan di benak Bobby adalah bagaimana dia bisa kualat.
Ia ingin membuat makhluk halus penghuni gunung ini marah. Curug Putri, gumam Bobby. Teringat sebuah tempat yang sempat disebutkan Nyai Ama. Dia harus mencari lokasi curug itu. Tapi bagaimana dia bisa menemukan lokasi Curug Putri? Pertanyaan bermunculan di benak Bobby. Dia pun mendongak ke langit. Di atas sana, Bobby melihat kawanan burung cekakak melintas ke arah barat. Tahu Bobby, kalau burung terbang berkoloni seperti itu, mereka sedang menuju sumber air. Dengan sisa tangga yang ada, Bobby pun mengikuti arah burung itu. Ternyata cara Bobby berhasil. Saat sebelum matahari terbenam, Bobby tiba di Curug Putri. Dia pun mandi dan minum curug itu. Tanpa ragu-ragu lagi, Bobby sengaja buang hajat di sana. Anehnya, setelah dia buang hajat, tidak ada apapun yang terjadi dengan dirinya. Bahkan, dia sampai berteriak menantang semua demit yang ada di curug itu. Namun usaha Bobby nihil. Ada demit yang mendatanginya. Di dekat Curug Putri, ada sebuah saung kecil. Bobby berbaring di saung itu sambil menunggu demit yang mau membawanya ke alam goib. Rasa Bobby ketiduran di saung itu. Namun saat bangun, Bobby mendapati dirinya berada di sebuah perkampungan goib. Yang melihat orang-orang berwajah pucat sedang berlalu lalang. Suasananya seperti di zaman kerajaan. Di sana, Bobby juga melihat kereta kuda mondar-mandir membawa penumpang. Dia meraba lehernya. Ada tali yang melingkar di sana. Lama kemudian, tali itu ditarik paksa oleh seseorang yang memegangi ikatan tali di lehernya. Bobby tidak dapat melihat siapa yang menyeretnya dengan paksa. Ia juga tidak tahu mau dibawa kemana. Ia diseret melewati kerumunan orang. Dan saat itulah, mata Bobby melihat Mira sedang berdiri di pinggir jalan bersama sosok genderuwo. Lain halnya yang terjadi dengan Ajeng. Pagi-pagi sekali, dia sudah bangun. Sedangkan sosok yang menyerupai Bobby masih tertidur pulas. Tidurnya aneh, antara liurnya banyak sekali sampai-sampai pakaian Ajeng basah. Ajeng pun mengguncangkan punggung lelaki itu. "Mas, bangun, udah siang," kata Ajeng. Lelaki itu bangun, kedua matanya sangat merah. "Kamu sakit mata, Mas?" tanya Ajeng. "Enggak kok." Sosok itu malah tersenyum. "Ayo, kita harus cari keponakanmu lagi, Mas. Dan kita harus keluar dari gunung ini." Sosok lelaki itu bangkit. Layaknya Bobby, dia pun dengan apik membaringkan kembali tenda golf, lalu memasukkannya ke dalam ransel. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, tapi bukan untuk mencari Mira. Demit yang menyerupai Bobby itu punya maksud tersendiri. Malangnya Ajeng, dia diikuti demit berotak mesum. Ajeng masih bersama sosok yang menyerupai Bobby. Walaupun lelaki itu agak aneh, tapi Ajeng sama sekali tidak menaruh curiga. Yang suara lelaki itu sangat besar, tidak mirip dengan suara Bobby. Tapi sekali suaranya mirip kembali seperti Bobby. Di tengah perjalanan, Ajeng menemukan jasad kedua temannya terkapar di atas semak-semak. Jasad itu sudah membusuk. Tubuh mereka sedang digerogoti belatung. Ajeng seketika menangis. Terakhir kali ia melihat teman-temannya itu saat berkemah di dekat kawah Gunung Losari. Dari kawah itu, biasanya para pendaki akan naik ke puncak pada jam 3 dini hari agar bisa melihat matahari terbit. Termasuk Ajeng dan 3 orang temannya. Sialnya 3 orang teman Ajeng itu tergelincir. Mereka mati terbentur bebatuan. Namun saat Ajeng turun ke daerah kawah, ketiga jasad temannya itu hilang entah kemana. Ada yang mencuri mereka. Semenjak itulah, Ajeng tersesat di gunung ini. Dan sekarang di hadapan Ajeng ada jasad ketiga temannya. Orang perempuan dan 2 lelaki yang tak lain adalah teman kampus Ajeng. "Mereka temanmu?" tanya sosok lelaki itu. "Ya, Mas." Ajeng masih menangis meratapi teman-temannya. "Kasihan ya mereka." Sosok itu jongkok di samping Ajeng sambil memperhatikan ketiga mayat yang terkapar di hadapannya. Ajeng bangkit. Dia mencari kayu untuk menggali tanah. Ia akan mengubur teman-temannya itu di gunung ini.
Menyerupai Bobby itu kemudian membantu Ajeng. Dengan cepat ia menggali 3 buah lubang. Sudah selesai nih, kata sosok itu. Ajeng yang dari tadi sibuk menggali tanah, seketika terheran-heran melihat 3 lubang yang digali dengan sangat cepat. Cepat banget mas, kata Ajeng. Iya, aku kan laki-laki, timpal sosok itu sambil tersenyum. Ajeng pun mengubur ketiga jasad temannya. Ia lalu berdoa di atas kuburan teman-temannya. Sementara sosok laki itu hanya berdiri sambil senyum-senyum sendiri. Malam ini kita berkemah di sini saja, ujar lelaki itu. Terserah kamu mas, timpal Ajeng. Tenda pun didirikan tidak jauh dari tempat teman-teman Ajeng dikubur. Dan tengah malam sebelum tidur, Ajeng menceritakan kejadian tragis yang membuat teman-temannya itu meninggal. Namun sosok lelaki itu tidak peduli dengan cerita Ajeng. Dia malah menatap wajah Ajeng dengan penuh birahi. Malam itu berlangsung seperti malam sebelumnya. Demit berotak mesum tersebut berhasil merayu Ajeng. Ajeng pun terkapar. Ia tidur dengan nyenyak. Tengah malam, tiba-tiba Ajeng terbangun. Dia mendengar ada suara orang yang sedang mengunyah. Ajeng menoleh ke sampingnya. Sosok lelaki yang menyerupai Bobby itu tidak ada di tenda. Di luar tenda, malam itu bulan sedang bersinar terang sehingga dari dalam tenda, Ajeng dapat melihat bayangan lelaki. Siluet lelaki itu sedang duduk sambil memakan sesuatu. Buru-buru Ajeng mengenakan kembali pakaiannya, lalu mengintip dari celah pintu tenda. Di luar sana, Ajeng melihat sosok Bobby yang sedang memakan jasad teman-temannya. Ia mencapik-capik bagian perut dan mengeluarkan isinya, lalu mengunyahnya dengan lahap. Sosok Bobby itu menoleh ke Ajeng. Kedua matanya merah menyala, mulutnya penuh bercak darah. Seketika Ajeng menutup kembali pintu tendanya. Dia baru sadar kalau yang selama ini bersamanya bukanlah Bobby. Enggak saja yang aneh. Napas Ajeng terengah-engah. Keringat pun mulai membasahi dahinya. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Ajeng melihat bayangan lelaki itu mendekat ke arah tenda. Semakin mendekat bayangan itu berubah menjadi sosok yang sangat besar. Segera Ajeng keluar dari tenda. Dia kemudian lari sekuat tenaga. Dia menerjang belukar yang menghalangi jalannya. Bahunya berdarah tergores ranting yang tajam. Dia terus berlari tanpa arah sambil memegangi bahunya. Dari kejauhan, Ajeng mendengar raungan demit yang semakin mendekat. Sosok itu mengejarnya. Ajeng masih lari sekuat tenaga untuk menjauh dari genderuwo itu. Kini suara raungan itu seperti ada di atas kepala Ajeng. Wanita itu berteriak minta tolong. Dia berharap ada seseorang yang muncul dan menyelamatkannya. Ajeng melewati akar pohon besar, kakinya tersandung. Dia pun jatuh dan bagian kepalanya membentur akar pohon dengan sangat keras. Masih dalam keadaan sadar, Ajeng terkapar tak berdaya di bawah pohon itu. Darah mengalir keluar dari kepalanya, dan saat Ajeng berkedip, genderuwo itu sudah ada di hadapannya. Makhluk itu tidak lagi menyerupai Bobby. Tubuhnya besar dan berbulu. Kukunya panjang berwarna hitam pekat. Taringnya menjulur hingga ke perut dan kedua matanya merah menyala. Genderuwo itu menjilati wajah Ajeng yang penuh darah. Ia ternyata suka dengan darah Ajeng. Ingin sekali Ajeng berteriak, tapi dia tidak sanggup. Suaranya seakan hilang begitu saja. Ajeng hanya bisa pasrah. Rasanya dia ingin mati saja sekarang juga. Genderuwo itu berhenti menjilati darah. Pandangannya lurus ke depan seperti ada seorang yang sedang berdiri di hadapannya. Tak lama kemudian, genderuwo itu kabur. Dia menguik seperti anjing yang sedang ketakutan. Ajeng mendengar suara dedaunan kering yang diinjak. Ada seorang yang mendekat ke arahnya. Entah siapa. Ajeng tak dapat melihatnya. Lain halnya yang terjadi dengan Bobby. Dia dibawa ke sebuah keraton yang megah. Di pintu keraton itu banyak sekali dayang-dayang cantik yang mengenakan selendang warna langit.
Parade itu juga beraroma sangat harum. Bobby tidak pernah mencium aroma seharumnya itu. Bobby masih diseret paksa oleh seseorang yang tidak bisa dilihatnya. Dua tangan Bobby menahan ikatan tali lehernya agar dia tetap bisa bernapas. Tali yang mengikat lehernya itu dihentakan secara mendadak membuat tubuh Bobby terpental. Dia meringis kesakitan. Di hadapannya ada perempuan yang pernah dilihatnya. Perempuan itu mengenakan pakaian ratu kerajaan. Dia duduk di atas singgasana sambil tersenyum. Ratu itu melemparkan topi koboi ke arah Bobby. Gara Bobby meraih topi itu. Kemudian wanita itu mengadahkan tangan kanannya dan muncullah sebuah pedang dari tangannya itu. Ia lalu berjalan mendekati Bobby. Dua orang pengawal memegangi tubuh Bobby. Saat itu juga Bobby tahu kalau dia akan dipenggal. Aku sudah memberimu kesempatan untuk pergi dari gunung ini, kata sang ratu sambil mengayunkan pedang itu. Dan saat sebelum pedang menebas leher Bobby, tiba-tiba ratu dan pengawal mental ke belakang, seperti ada angin besar yang mendorong mereka. Bobby, lelaki itu ternyata punya kekuatan gaib yang sangat dahsyat. Dia sendiri bahkan tidak menyadarinya. Dalam bertahun-tahun, Bobby tidak tahu kalau dia adalah keturunan orang yang sangat sakti. Dalam keraton itu, Bobby hanya berdiri dengan kedua matanya yang merah menyala. Angin puting beliung memporak-porandakan keraton. Keraton itu hancur berkeping-keping. Semua makhluk yang berwujud manusia telah berubah menjadi demit yang sangat menjijikan. Mereka semua terpental dan musnah begitu saja. Saat itulah Bobby melihat tubuh Mira melayang. Tampaknya Mira tidak sadarkan diri. Bobby menengadahkan lengannya. Tubuh Mira perlahan melayang mendekat ke arah Bobby. Mira pun jatuh ke pangkuannya. Di hadapan Bobby ada pusaran awan hitam. Dia pun masuk ke dalam pusaran itu sambil membopong Mira. Bobby masih membopong Mira. Napanya diselendangkan. Dia berusaha untuk mencari jalan keluar dari gunung itu. Dan tak lama kemudian, Mira tiba di penciuman. Bobby pun menyandarkan keponakannya itu di bawah pohon besar. Mira, Bobby memeriksa kondisi Mira. Mira tampak sangat lemas, tatapannya pun kosong. Dia seperti orang yang kehilangan akal. Dan saat itu juga dahan pohon bergetar seperti ada yang mengucapkannya. Bobby mendongak. Dia melihat sosok makhluk yang sangat tinggi dan besar. Itu tak lain adalah suami Mira. Dia sangat marah karena istrinya dicuri. Dengan buru-buru, Bobby membopong Mira lalu membawanya ke tempat yang aman. Setelah itu Bobby menghampiri makhluk besar itu. Makhluk itu meraung lalu mengayunkan tangan kirinya untuk menghantam Bobby. Yang membuat Bobby terpental, tangan kiri makhluk itu malah hancur berkeping-keping. Kekuatan goib yang Bobby miliki sangat dahsyat. Maklum, dia keturunan kepala desa sakti yang pernah menaklukkan satu gunung Pulau Sari. Lalu raksasa itu meraung seperti kesakitan. Lalu Bobby mengentakkan kaki kanannya dan ketika makhluk raksasa itu lenyap begitu saja. Bobby kembali menghampiri Mira. Perempuan itu sama sekali tidak bisa berbicara apapun. Ini Om bantu. Bobby membantu Mira untuk bangun. Ternyata Mira memang sudah bisa jalan, walau masih harus dipapah. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sebenarnya dia sempat memikirkan Ajeng, entah bagaimana nasib wanita itu. Sangat tidak memungkinkan kalau Bobby harus mencari Ajeng. Tujuan dia ke gunung ini hanya untuk mencari Mira. Tengah malam, Bobby dan Mira tiba di sebuah jalan raya. Tidak ada perkampungan warga di sana. Sejauh mata memandang, hanya ada pepohonan yang berjejer di pinggir jalan. Mereka berdua duduk di pinggir jalan itu, berharap ada mobil yang melintas. Dalam berselang, dari kejauhan terlihat sebuah mobil pick-up yang tengah mengangkut sayuran. Segera Bobby berdiri, lalu melambaikan tangannya. Mobil itu berhenti tepat di hadapannya. Mereka pun numpang ke mobil pick-up itu. Ternyata, mobil yang ditumpangi Bobby berbeda tujuan. Ia pun turun di depan hotel dan menginap di sana semalam. Di hotel itu, ia sempat menghubungi istrinya.
Dan ternyata istrinya baik-baik saja di rumah. Demit yang menyerupai dirinya sudah pergi. Lain halnya yang terjadi dengan Ajeng. Wanita itu berhasil diselamatkan oleh Suha. Dia seorang kiai muda yang tinggal di kaki gunung Pulau Sari. Sebelum dia mendaki gunung itu, Suha beberapa kali mendengar ada yang berteriak minta tolong di gunung. Dia juga mendapat isyarat dari mimpi kalau masih ada wanita yang terjebak di gunung Pulau Sari. Suha bersama 3 orang santrinya mendaki gunung itu dan mencari sumber suara yang selalu ia dengar setiap malam. Tak butuh waktu lama bagi Suha untuk menemukan Ajeng. Malam itu, dia mendengar wanita yang berteriak minta tolong. Suha melihat Ajeng sedang dijilati oleh genderuwo. Kiai muda itu pun membaca ayat-ayat suci, membuat Demit lari ketakutan. Ajeng dibawa ke pesantren dan dirawat selama berhari-hari di sana. Setelah 2 hari tinggal bersama keluarga Suha, Ajeng pun diantarkan pulang ke rumahnya. Begitulah kisah sederhana dari kualat Gunung Pulau Sari. Setiap orang yang naik gunung haruslah menjaga sikap dan perkataan, sebab kita tak hidup sendirian. Ada makhluk gaib yang tak kasat mata dan mereka ada di sekeliling kita.